kita sudah selayaknya memiliki Indonesian Coast Guard untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Mbak Kamla menganggap diri saya lah Bakor Kamla dulu. Oke, kamulah Bakor Kamla, nggak ada salah. Tapi segera bertransformasi menjadi Coast Guard berdasarkan Undang 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di podcast Kid Story bersama saya Naura. Jadi teman-teman, kita hari ini mau ngobrolin salah satu topik yang juga lagi ramai juga ya dibahas. Maksudnya sampai sekarang belum ada nih titik terangnya sampai di mana. Dan di sini saya sudah mengundang lagi Pak Ponto untuk bergabung di podcast kita nih. Terima kasih Pak Ponto udah mau ngobrol-ngobrol lagi sama saya. Nah, ini tuh menjadi menarik karena kita melihat di akhir pemerintahan Jokowi banyak sekali nih Pak kebijakan atau peraturan yang kontroversial seperti Tapera, RUU penyiaran, IKN, dan sampai yang kemarin kan RUU TNI Polri. Nah, ini salah satunya ada pembentukan Indonesian Coast Guard. Nah, itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan tidak sedikit latar belakangnya? Ini awal mula polemiknya ini dari mana gitu Pak? Oke, jadi begini. Kita back to basic. Oke. Back to tahun 70-an ya. Saya di kapal waktu itu. Tahun 70-an itu di daerah Tanjung Pinang tuh banyak penyeludupan itu. Banyak sekali penyeludupan di laut. Akhirnya karena terlalu banyak dibentuklah namanya Bakor Kamla. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Yang di situ terdiri dari Panglima TNI, lalu ada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Polhukam saat itu. Nah, Bakor Kamla itu di desainnya semuanya dimasukkan kepada Angkatan Laut. Makanya di Angkatan Laut kan lahir sampai hari ini kan masih ada itu sisa-sisa Kamla, keamanan laut. Oh iya, iya. Nah, itu dulu di Angkatan Laut. Dia ada Laksar, pelaksana harian Bakor Kamla. Jadi semua Angkatan Laut yang menjadi pelaksana utama dibantu dari Bea Cukai. Jadi Bea Cukai ada ikut, Pol Air ikut, lalu dari mana lagi? Perhubungan ikut. Jadi ada KPLP, ada Bea Cukai, ada Pol Air waktu itu ya. Mereka sama-sama di bawah bendera Angkatan Laut saat itu tahun 70-an. Tapi ini tidak jalan, dalam perjalanannya ini nggak jalan. Kenapa? Karena ternyata Bea Cukai tidak bisa diperintah oleh Angkatan Laut. KPLP nggak bisa diperintah oleh Angkatan Laut. Pol Air demikian. Kenapa? Karena Bea Cukai punya undang-undangnya sendiri, Pol Air punya undang-undang sendiri, lalu di KPLP punya tuannya sendiri. Lah, lalu bagaimana Angkatan Laut mau mengatur mereka? Makanya saat itu semangatnya judulnya Bakor Kamla. Tapi karena di Angkatan Laut disentralkan sehingga Bakor Kamla rasa komando di bawah komando Angkatan Laut. Gagal, nggak jalan. Kenapa? Karena memang undang-undang ini tidak bisa dikomandoi. Jadi Angkatan Laut berupaya walaupun nama Bakor Kamla tapi kenyataannya dia komando. Nah, ini tidak jalan. Maka dibentuk lagi Bakor Kamla jilid 2, itu jilid 1. Lah, tahun 80-an jilid 2. Apa yang jilid 2-nya? Jilid 2-nya sekarang tidak lagi di bawah Angkatan Laut, tetapi komandonya diserahkan kepada Menko Polhukam. Kan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Taruh di sana. Lagi-lagi itu jadi masalah. Apa? Dalam tahun 2004 tiba-tiba TNI diatur undang-undang. Polri diatur undang-undang 2002. Sudah ada. Lalu Bea Cukai diatur oleh undang-undang. Nah, Menko Polhukam sebagai pengendali, lah saya tidak punya undang, bagaimana bisa mengendalikan orang-orang yang punya undang-undang? Tidak jalan lagi. Akibatnya, kalau begitu kita harus membuat undang-undang supaya bisa melaksanakan ini. Nah, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Itulah disitulah ide Coast Guard itu muncul. Makanya di penjelasan Undang-Undang 17 itu disebut di paragraf 14, coba cari kalau
kalau saya tidak salah, paragraf 14 menyatakan undang-undang ini adalah undang-undang tentang pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai. Ya. Jadi apa? Undang-undang ini, undang-undang mana? Undang-undang 17. Itu. Lalu pertanyaannya, siapa itu Sea and Coast Guard? Ya kan? Iya. Nah, di situ kita bisa lihat Sea and Coast Guard ini merupakan perkuatan KPLP pemberdayaan Bakor Kamla. Ya, Nah, oke. kenapa Bakor Kamla ini diberdayakan? Karena itu tadi, dia tidak punya undang-undang, dibuatlah Undang-Undang 17 ini 17. menjadi landasan supaya Bakor Kamla punya landasan hukum. Oke. Ditambah dengan KPLP. Kenapa? Karena KPLP juga secara undang-undang dia belum punya. Tapi itu sudah turun-temurun dari tahun 1936. Dia hanya Ya. peraturan menteri. Oke. Nah, makanya judulnya Perkuatan KPLP Pemberdayaan Bakor Kamla. Itu Undang-Undang 17. Nah, itu 2008. Ini tidak jalan 2014. Kita bikin undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan. Di situ malah kita membentuk Bakamla. Nah, jadi seharusnya lahir Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang 17, 17, iya. ini tidak dilahirkan. Tapi dibuat badan baru yang namanya Bakamla. Nah, ini jadi mulai 2014 sampai hari ini problem itu tidak pernah selesai. Oke. Nah, kenapa? Setelah Bakamla lahir, otak kita ini masih, kita bicara Coast Guard. Presiden pun perintahnya tahun. Bakamla adalah embrio Coast Guard. Transformasilah Bakamla menjadi Coast Guard. Jadi di angan-angan tuh masih Coast Guard, tapi yang lahir Bakamla. Tapi Pak Jokowi sadar, wah ternyata antara mimpi dengan yang lahir beda. Tapi untuk supaya tidak kelihatan, dia ini adalah embrio. Tidak salah kan? Atau dia langsung bilang lagi, segera transformasi Bakamla menjadi Coast Guard. Nah, apa artinya? Kita lihat artinya. Kan beliau orang Solo. Kalau kita berbicara embrio artinya rubah bentuk. Jadi rubah bentuk dari Bakamla menjadi Coast Guard. Kan? Iya. Kan itu. Demikian juga transformasi. Bertransformasi dari bentuk A menjadi B. Iya. Dari Bakamla menjadi Coast Guard. Iya. Lalu bagaimana kenyataannya? Nah, kita tinggal lihat. Bakamla dilahirkan oleh Undang-Undang 32 2014. Supaya dia menjadi Coast Guard, bagaimana caranya? Ya rubah dasar hukumnya, ya jangan pakai 2014. Dia merubah diri, bertransformasi menjadi Coast Guard dengan menggunakan Undang-Undang 17 sebagai landasan hukum. Bersama-sama dengan KPLP. Kenapa? Karena jelas bahwa Coast Guard itu adalah perkuatan KPLP pemberdayaan Bakor Kamla. Bakamla menganggap diri saya lah Bakor Kamla dulu. Oke, kamulah Bakor Kamla, nggak ada salah. Tapi segera bertransformasi menjadi Coast Guard berdasarkan Undang 17. Ya. Nah, bagaimana embrio? Yang embrio kan dari kecebong menjadi kodok kan, rubah bentuk juga. Jadi karena presiden ini orang Solo, ya seperti itu. Ya. Kalau presiden orang Batak, bubarkan Bakamla, bentuk Coast Guard. Nah, kan itu. Tapi karena orang Solo lain. Nah, ini tidak terbaca. Orang-orang sekarang Bakamla jadi Coast Guard, Bakamla. Tidak mungkin akan bisa. Karena apa? Undang-undang. Kita nih bicara undang-undang. Kita berbicara kakak lah ya. Kakak yang mengatur yang namanya Indonesia Sea and Coast Guard itu adalah kakak atau Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Ya. Kalau kita berbicara nama yang namanya Bakamla, nama Bakamla itu diatur oleh KK atau Undang-Undang 32 2014. Ya. Jadi kalau Bakamla sekarang tiba-tiba pakai Coast Guard, sudah pas itu Coast Guard palsu. Berarti sampai sekarang dia masih Pakai berdasarkan yang nomor 32 itu, Loh Pak? iyalah, namanya Bakamla sampai hari ini dia masih dilahirkan dengan Undang-Undang 32 2014. Namanya Bakamla. Ya. Undang-undang. Tapi apa yang dia pakai di kapalnya? Coast Guard. Palsu enggak? Ayo. Nah, kalau namanya siapa coba? Naura. Naura. Ditulis di KTP enggak itu?
Iya, ditulis. Terus KPT. Coba kalau dipakai nama kini Naura, pakai nama Nelly. Beda aja dia. Nah, kira-kira nama Nelly itu palsu tidak? Ya, palsu. Ya palsu. Apa bedanya dengan ini? Itulah makanya saya bilang berhentilah memamerkan kepalsuan itu. Karena banyak yang sudah orang dari luar ini kamu ada Coast Guard. Kalau memang Bakamla ingin jadi Coast Guard, bergabung dengan KPLP berdasarkan Undang-Undang 17, jadilah Coast Guard Indonesia. Oke. Tapi jangan berkeras diri, pakai Undang 32, namanya tetap Coast Guard, itu Coast Guard palsu. Iya. Nah, Tapi, ini. tapi sekarang sudah jalan kan Pak itu? Iya, Bakamla justru sebagai itu Coast sampai Guard. hari ini dia tetap jalan menyatakan ini saya lah ada Coast Guard. Apa malu enggak kita? Sehingga kita punya dua, KPLP juga bilang saya Coast Guard, ini juga bilang saya Coast Guard. Padahal KPLP jelas namanya itu tercatat di dalam kartu keluarga. Ya. Kalau kita pakai kartu keluarga sebagai dasar biar orang mengerti. Jadi karena Coast Guard itu kartu keluarganya itu namanya Coast Guard, yaitu si KPLP itu. Ya. Sedangkan Bakamla itu kartu keluarganya itu nomornya 32 2014 namanya Bakamla. Ya. Ini kartu keluarga nomornya 17 2008 biar gampang diterima orang. Saya selalu dibilang ngarang-ngarang kamu lah, dalam kakak dia namanya Coast Guard. Ini dalam kakak namanya Bakamla, kenapa dia pakai Coast Guard? Nah, ini namanya palsu, ini pembohongan publik. Berhentinya lah itu. Nah, gara-gara ini beberapa kita punya pejabat yang kurang mengikuti ini atau belum mendapatkan informasi yang benar juga ikut salah nanti. Ya. Nah, Jadi kan hal itu tidak pernah dihimbau ya Pak ya. Maksudnya itu adalah dua hal yang berbeda, itu belum pernah. Bahkan sekalipun sudah sama bukan limbo lagi, saya udah capek ngomong. 10 tahun, 2014 sampai sekarang 2024, Iya. 10 tahun. Saya ribut terus. Kenapa? Gara-gara ada dua Coast Guard di laut, apa yang terjadi? Indonesian Water jadi high risk. Ada ketidakpastian hukum. Sehingga apa? Kalau high risk, apa akibatnya? Yang namanya asuransi itu menjadi naik. Oh, Kalau asuransi naik, ini kopi ini jadi mahal ini. Hanya gara-gara dia pakai Coast Guard palsu itu. Bisa mahal ini. Iya kan? Asuransi naik. Karena semua akan tanya, kenapa ada dua? Wah, pasti something wrong. ya. Nah, langsung, kalau something wrong, naik kan itu asuransi. Mahal harga barang. Jadi kita himbau itu Coast Guard, segeralah Anda bergabung dengan KPLP pakai Undang 17 supaya hentikan ini pembohongan publik. Hentikan penggunaan Coast Guard palsu itu. Karena itu mengakibatkan apa? Kenaikan harga barang. Ya. Perekonomian kita yang sekarang sudah carut marut Iya. menjadi tambah carut marut akibat dari Coast Guard palsu. Oke. Kita lihat, kita punya laut ini dengan darat berapa banyak sih? Iya, lebih banyak daripada Lebih banyak darat. laut. Iya. Lah, lebih banyak laut artinya peredaran barang di dalam Indonesia itu selalu dibawa lewat kapal. Di mana penegakan hukum ini menjadi nomor 1. Betul. Kalau kapal ini ditahan 5 hari saja, barang sudah seberapa? Ada Iya. yang busuk, ada yang ini. Nah, itu. Jadi hanya gara-gara penegakan hukum di laut nggak benar, gara-gara Coast Guard palsu yang dipakai Bakamla terus-menerus, mahal kopi saya ini. Makanya kalau orang tanya kenapa ribut, ya gara-gara Bakamla kopi aku mahal. Tapi Pak, sebelumnya Pak Luhut pernah memerintah untuk bergabung dengan KPLP Pak? Ya kan Pak Luhut sudah perintah gabung dengan KPLP. Ya kenapa nggak digabung-gabung? Itu kapan Pak? Udah lama juga ya itu? Udah lama. Berarti sampai sekarang belum di... Gabung-gabung, tapi itu tadi, gabung, tapi landasan hukum yang dipakai apa? Undang-Undang 17. Iya. Kenapa? Undang-undang ini adalah undang-undang tentang pembentukan institusi Indonesia Sea and Coast Guard. Jadi Coast Guard itu bukan fungsi. Ada yang bilang fungsi Coast Guard. Aduh, udah belajar di mana? Baca undang-undang. Undang-undang ini institusi yang namanya Indonesia Sea and Coast Guard. Bukan fungsi itu Coast Guard itu, institusi. Iya. Nah, tuh. Nah. Nanti panggil di sini kita bicara sama-sama. Nah, tapi Itu. kalau sampai saat ini yang tidak mau tidak mau bergabung itu siapa Pak? Yang bertahan tidak mau bergabung untuk menjadi Coast Guard gitu.
Ya, Bakamla sampai hari ini sudah puas dengan Coast Guard palsu, Oh ya, berarti dia udah puas dengan hal dengan itu. Coast Guard palsu. Nah, tapi sampai sekarang berarti status Coast Guard itu belum jelas kan, Pak? Ya belum ada, belum terbentuk. Makanya Bakamla bilang iya dia pakai Coast Guard palsu. Ah, sekarang kita lihat dari kewenangan. Iya. Tadi kan kita baru lihat dari nama. Ya. Kan kata orang, apalah artinya sebuah nama? Kalau kita lihat dari kewenangan, kita akan berbicara yang dilakukan di laut itu adalah penegakan hukum. Oke? Oke. Kalau kita berbicara penegakan hukum di laut, sama dengan kemarin kita berbicara tentang polisi, Iya. penegakan hukum itu pasti kita akan berbicara tentang KUHAP. Sama dengan polisi kemarin kan? Iya. KUHAP. Kalau berbicara KUHAP, maka kewenangan penegakan hukum itu cuma 2. Sebagai penyidik. Kalau KUHAP itu pasti penyidik. 2. 1 Polri, 1 PPNS. Oke. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Nah, kalau kita berbicara pelanggaran hukum di laut, kira-kira di laut itu yang melanggar hukum orang atau kapal? Atau sepeda? Kapal. Pasti kapal kan? Nah, itu. Karena yang melanggar hukum kapal, maka undang-undangnya kan undang-undang yang mengatur tentang kapal yang berlayar. Itulah Undang-Undang 17 2008. Iya. Nah, Undang-Undang 17 2008 kalau terjadi pelanggaran, siapa penyidiknya? Adalah PPNS tentang Undang-Undang 17 kan? Iya. Nah, PPNS Undang 17 inilah kemudian diberi nama. Ada yang bernama satuan institusinya Coast Guard, atau ada yang KPLP, ada yang namanya sah bandar. Tapi pada dasarnya kewenangan mereka itu adalah sebagai PPNS Undang-Undang 17 yang mengatur tentang pelayaran. Nah, lalu bagaimana Bakamla? Bakamla ini Undang-Undang 32. 32 mengatur apa? Mengatur kelautan. Iya. Lah, kalau kelautan katakanlah PPNS mengatur kelautan. Kelautan itu apa? Tanya lagi di undang-undang. Pasal 1, angka 1, Undang-Undang 3 2014 menyatakan kelautan adalah permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta pulau-pulau dan pesisir. Kalaupun ada pelanggaran, kira-kira permukaan laut itu mau melanggar apa ya? Oke. Kan tidak jelas. Iya. Itulah sebabnya makanya di dalam undang-undang Bakamla tidak mendapat kewenangan sebagai penyidik. Sekarang saya ingin jadi penyidik. Loh, kamu mau nyidik apa? Mau menyidik air laut apa? Tuh. Jadi kalau mau jadi penyidik, Iya. bergeser, bergabung dengan KPLP menjadi Coast Guard berdasarkan Undang-Undang 17. Itu sebagaimana harapan Presiden Jokowi kan begitu. Jadi harapanku ya ini Pak Jokowi ada sampai Oktober, dia cepatlah di bulan ini supaya Pak Jokowi ketika turun sudah saya berhasil membentuk Coast Guard. Mulai 2014 sampai ini masa 10 tahun. Iya. Hanya berkutat di situ aja. Tapi Pak, kalau untuk yang terdaftar di organisasi IMO itu siapa Pak? Kalau kita berbicara IMO, sudah pasti IMO itu kita akan berbicara Minister of Transportation. Sudah pasti Menteri Perhubungan. Sudah pasti kalau turun lagi, itu sudah pasti KPLP, iya. Itu sudah pasti itu Coast Guard. Coast Guard yang Undang-Undang 17. Iya. Itu tanya IMO. Kalau tanya di Undang-Undang Dasar lah. Di Undang-Undang Dasar itu menteri dibagi menjadi tugas. Jadi di Undang-Undang Dasar itu ada menteri mengatur kelautan dan perikanan, ada menteri mengatur tentang pelayaran. Menteri mengatur pelayaran turunannya diatur oleh Undang-Undang 17 2008 mengatur pelayaran. Perikanan dan kelautan diatur Undang-Undang 32 2014 sama Undang-Undang 45. Jadi ini dua hal yang berbeda. Lah bagaimana yang di bawah ini mau silang saling, ini mau mengambil sini atau ini dipaksakan ke sana? Ya nggak bisa. Nah, bagi saya jangan-jangan orang-orang yang berpikiran begini, ini orang-orang yang otaknya kotor karena hasil dari operasi intelijen asing untuk merusak pelayaran Indonesia. Karena dalam 10 tahun pelayaran kita ini menjadi nggak benar hanya gara-gara pelanggaran hukum. Harga jadi tinggi.
Hanya gara-gara itu. Padahal undang-undangnya jelas, kenapa nggak dijalankan? Iya. Jadi dalam pikiran saya, maka apa? Kenapa saya teriak terus? Bagi saya, orang-orang ini kalau bilang bodoh, nggak bodoh, pinter. Tapi mereka dibodohin atau merasa dibodohkan. Iya. Kenapa? Akibat dari ini, yaitu tadi, harga barang di Indonesia itu tinggi terus kita. Kenapa? Karena pelayaran kita nggak benar. Iya. Penegakan hukum nggak benar. Hanya gara-gara segelintir orang ini yang selalu Bakamla pakai aja Coast Guard, boleh kok. Ini pembodohan yang tingkat dewar, apalagi nggak telas aku. Tapi meskipun seperti itu, Bakamla dikasih fasilitas Pak Nah, untuk menjadi Coast Guard. Oke, pertanyaan bagus sekali ini. Kita lihat, Bakamla punya kapal. Baca di Undang-Undang Bakamla, Undang-Undang 32. Ada enggak di situ bahwa Bakamla dalam melaksanakan tugasnya diberikan kapal? Tidak ada. Oke. Kita jadi pembanding Undang-Undang 17, Undang-Undang 45 tentang bea cukai, Undang-Undang PSDKP 45 2009. Semua di situ dinyatakan bea cukai dilengkapi kapal. Indonesia Sea and Coast Guard dilengkapi kapal. Bea cukai untuk KPP, kapal pengawas perikanan dilengkapi kapal. Undang-undangnya jelas bahwa dia dilengkapi kapal. Sedangkan Bakamla tidak dilengkapi kapal, tapi dia tiba-tiba ada kapal. Nah, itu dari mana, Pak? Nah itu, makanya BPK harus periksa kenapa ada pemilihan kapal. Itu baru satu, kapal. Kedua, senjata. Bea cukai, kapal pengawas perikanan, KPLP, semua ada di situ bahwa dilengkapi dengan senjata. Iya. Sedangkan Bakamla tidak ada disebut dalam undang-undang bahwa Bakamla dilengkapi senjata. Lalu kok ada? Nah, dari mana itu? Inilah kekacauan itu. Itu harus BPK periksa dari mana undang-undang, dari mana dapatnya, siapa yang memerintahkan itu. Kan harusnya begitu. Dia punya pangkalan di mana-mana. Kenapa harus ada pangkalan? Ada enggak tertulis dalam undang-undang? Jadi apa yang dilakukan terhadap Bakamla ini di luar perintah undang-undang. Kenapa saya bisa bicara di luar? Karena undang-undang yang lain itu jelas mengatur Indonesia Sea and Coast Guard dilengkapi kapal pangkalan tersebar di seluruh Indonesia. Kapalnya berstatus kapal negara. Bakamla pakai lagi kapal negara KN. Itu juga palsu karena di Bakamla tidak disebut dalam Undang-Undang 32 Bakamla status kapalnya KN. Itu Undang-Undang 17. Ini kekacauan. Jadi Undang-Undang itu kacau semua. Tapi bangga dengan kekacauan, bangga dengan kepalsuan. Gimana ini? Nah, tapi Pak, bagaimana dengan peraturan Presiden 178 tahun 2014 yang dimana ada penjelasan patroli di perairan Indonesia dan segala yang berhubungan dengan hukum laut? Nah, itu kan peraturan Presiden. Peraturan Presiden itu turunan dari undang-undang. Lah undang-undangnya mengatur itu, mana mungkin peraturan Presiden itu bisa keluar dari, itu yang saya bilang tadi. Ini kapal ini peraturannya beda. Jadi peraturan ini hanya di sini. Nah, kekonyolannya lagi, itu tadi kan baca Bakamla tentang peraturan Presiden. Kan ada lagi yang baru. Peraturan pemerintah nomor 13 2022 kalau 2021. Kan ada yang terbaru. Itu yang saya bilang itu PP abal-abal. Karena dengan ini mereka, ini loh PP kita pakai. Padahal coba dibaca. Kenapa saya berani bilang itu? Kalau kita berbicara peraturan pemerintah itu adalah turunan dari undang-undang, tidak boleh melenceng. Nah, PP 13, lupa tahunnya itu 2021 2022. Itu di situ disebut yang menjadi rujukannya adalah Undang-Undang 32 2014. Di Undang-Undang 32 2014 coba baca, menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Di PP menteri siapa di situ? Menteri Polhukam. Bagaimana cerita undang-undangnya Menteri Kelautan tiba-tiba di PP Menko Polhukam? Salah nggak saya kalau aku bilang itu abal-abal? Ayo. Cacat demi hukum, tidak bisa dijalankan. Nah itu gimana itu? Lalu sebenarnya yang untuk membenarkan undang-undang ini itu siapa, pertanyaan Pak? Saya, mengapa hanya gara-gara Bakamla semua rela melanggar hukum? Itu pertanyaanku. Kenapa? Ada apa sih di negeri ini? Kenapa Undang-Undang 32 ini
harus dijalankan. Mengapa harus Bakamla? Kenapa? Kenapa tidak mau menjalankan Undang-Undang 17 yang jelas? Kalau kita bicara Coast Guard, undang-undang ini adalah undang-undang tentang pembentukan institusi tentang Indonesia Sea and Coast Guard. Yaitu apa? Undang-Undang 17. Iya. Kenapa harus memaksakan dengan Undang-Undang 32? Iya, Itu tadi. betul. Jangan lupa, sekali diatur di dalam Undang-Undang 17 namanya Coast Guard, mau 1000 undang-undang yang baru tidak akan bisa mengalahkan ini. Itu sistem hukum Indonesia. Sesama undang-undang, kedudukan hukumnya sama kuat. Jadi tidak akan pernah ada 2 undang-undang yang judulnya satu, Coast Guard. Nggak mungkin. Iya. Itu Indonesia. Jadi kalau ada yang berpikir nanti ini kita pindah, ini orang yang berpikir ini perlu diperiksa sama intelijen itu. Siapa yang, iya kalau waktu saya masih tak periksa itu, kenapa kamu berpikir begitu? Apa dasarnya? Tidak ada undang-undang kita. Kenapa? Gara-gara itu rusak semua penegakan hukum di laut. Dan itu akibatnya harga barang jadi tinggi. Itu tidak disadari itu, coba gimana. Iya. Itu. Padahal itu pakai itu, pertanyaan saya cuma satu. Kalau orang silakan dengar, jawab pertanyaan saya. Mengapa tidak menggunakan Undang-Undang 17? Iya. Kalau Undang-Undang 17 ada kelemahan, undang di sini. Diundang ya? Undang di sini. Iya. Kita bahas yang mana kelemahan Undang-Undang 17. Oke. Ancaman mana di laut yang tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang 17. Kita bahas di sini. Ayo. Nah, tapi Pak, kalau misalkan terkait Coast Guard, itu di negara Asia lain juga ada ya Pak ya, seperti Singapura dan Banyak yang lain. namanya Coast Guard di seluruh dunia itu banyak. Tapi jangan lupa, itu kita bicara Coast Guard ada 2. Kita berbicara dari nama dan kita berbicara dari kewenangan. Ah, oke. Coast Guard itu hanyalah sebuah nama. Ya. Tapi kewenangan penegakan hukum itu ada di PPPNS. Jadi di Indonesia itu cuma 2 kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum. Mau di laut kayak, mau di darat kayak, itu cuma 2. Polri dan PPNS. Makanya saya bilang Polri itu harus benar penegakan hukum. Nah itu. Kenapa? Ya karena hanya Polri dan PPNS dalam penegakan hukum. Nggak ada tentara nggak masuk. Makanya dia mau tua, mau muda nggak ada urusan. Tapi Polri dan PPNS ini menentukan nasib kita, gara-gara mereka ini bisa mahal ini kopi, kan itu. Betul. Jadi kita kalau dalam hal ini, kita tidak terlalu perbincangkan saja dengan namanya Coast Guard, itu hanya sebuah nama. Iya, betul. Tapi kewenangan itu ada dalam status PPNS. PPNS. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Itu kalau orang Medan bilang, kalau dia bilang ini Medan, Bung. Kalau kita bisa bilang ini Indonesia, Bung. Punya aturan sendiri. Jadi jangan ada yang bilang, saya melihat Coast Guard di Amerika, saya melihat Coast Guard di sini, Coast Guard sana begini, begitu, segala macam. Ya silakan aja itu di sana. Tapi ini Indonesia, Bung. Betul. Punya aturan sendiri. Bahwa ketika kita bicara penegakan hukum di laut, penyidik itu cuma 2. Polri dan PPPNS. Hanya itu. Nanti PPNS ini dinamakan Coast Guard. Makanya itu judulnya institusi Coast Guard. Setelah dia berstatus PPNS, PPPNS inilah dikasih status Coast Guard yang tugasnya di tengah laut. Kalau dia nanti urusannya di pelabuhan, itu namanya KSOP, sah bandar. Jadi kalau sah bandar, itu yang di pelabuhan. Tapi statusnya apa? PPNS juga. Sama, iya. Kalau pergi naik kapal di tengah laut sampai kemana-mana, itu namanya Coast Guard, institusinya. Tapi dia berdasar kepada PPNS yang dibina oleh Polri. Itu tuannya itu, makanya Polri harus baik-baik. Itu. Lalu ini bagaimana jika nanti di kemudian hari ada implikasi hukum terkait status KPLP dan Bakamla ini, Pak, menurut Bapak? Loh, kalau status hukum, kalau sekarang kan, nah KPLP itu yang kan harusnya sudah disahkan menjadi Coast Guard. Iya. Tetapi jangan lupa, KPLP itu adalah PPNS Undang-Undang 17.
Mm-mm. Jadi mereka mau dilantik jadi Coast Guard atau tidak itu bukan urusan. Kewenangan sebagai PPNS sudah menempel di KPLP. Iya. Nah, tinggal apakah dia mau dirubah nama KPLP ini menjadi Coast Guard atau tidak. Itu tidak masalah. Makanya di undang-undang itu disebut 3 tahun setelah undang-undang 2008 ini dibentuk harus sudah dibentuk Coast Guard. Tapi kan sekarang sudah lebih dari itu. Iya. Nah, kalau sudah lebih artinya ya otomatis dia bertindak sebagai Coast Guard. Iya, betul. Kan dia kan Mm-mm. paling lama 3 tahun. Iya. Loh kok belum dibentuk? Ya sudah. Tidak dibentuk, akulah. Jadi itu istilahnya ada istilah bilang begini. Kalau tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Nah, jadi si belalang KPLP itu, walaupun dia masih namanya KPLP, dia sudah mendapat status PPNS. Kewenangannya sudah PPNS. PPNS. Jadi dia sudah bisa melaksanakan penegakan hukum. Mau namanya Coast Guard atau bukan, gak ada urusan lagi. Iya, iya. Benar kan? Dia sudah ada kewenangan. Karena dia sudah punya kewenangan itu. Jadi sekarang tergantung pemerintah. Mau disahkan jadi Coast Guard atau tidak, dia sudah berwenang melaksanakan itu. Hanya masalahnya, karena ada Coast Guard palsu, Iya. ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, naiklah harga barang. Itu. Jadi supaya ekonomi kita baik, ya segera ini Bakamla ini mau dibubarkan atau mau digabung. Ya segera kalau gabung jadi Indonesia Sea and Coast Guard gabung dengan KPLP di bawah Undang-Undang 17 segera. Iya. Mumpung Pak Jokowi sampai Oktober. Iya. Kalau nanti sampai ini kasihan, beliau sudah bermimpi, sudah kasih sudah pesan segera transformasi. Bakamla jadi Coast Guard. Bakamla adalah embrio, segera. Hanya itu aja jalannya, nggak ada jalan lain. Dan itu gampang sekali, pakai peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal 281 Undang-Undang 17 sudah jadi. Jadi tidak perlu kalau sekarang untuk Bakamla jadi Coast Guard, revisi. Kan ada juga. Revisi Undang-Undang 17, revisi Undang-Undang 32. Nggak perlu revisi-revisi itu. Cukup pakai peraturan pemerintah tentang pembentukan Coast Guard. Beres, selesai. Tidak perlu pakai revisi-revisian itu. Tapi mungkin nggak Pak kalau Bakamla itu dibubarkan? Ya mungkin aja, kenapa enggak? Mungkin aja bisa. Ya pasti, dan pasti nama Bakamla akan bubar. Tidak mungkin ada nama tanpa orang kan? Iya. Ya kan? Ketika Coast Guard dibentuk, ya Bakamla mau dikemana? Nama Bakamla ya pasti hilang lah, fade away. Iya. Makanya Pak Jokowi kan orang Solo, halus. Jangan bilang bubar. Dia bertransformasi. Oke. Dia merubah bentuk. Dia itu adalah embrio dari cebong. Dia berubah bentuk. Tapi cebongnya sebenarnya kan bubar. Iya. Jadi itu kata-kata kasar, bubar katanya. Tapi itulah kenyataannya. Tapi pada waktu itu kabarnya sempat dikumpulkan juga ya Pak oleh Pak Luhut untuk penggabungan ini. Iya sudah. Kan sudah gabung KU berdua. Tinggal pakai 32 atau 17. Kan gampang kan. Tapi nggak gabung-gabung. Tapi kalau gabung-gabung juga nggak ngerti kenapa. Nah itu yang aku pengen tahu. Orang yang mau gabungkan itu coba diundang sini. Kenapa sih nggak mau digabung? Mari kita bahas bersama. Karena ini isu penting sama dengan isu Polri tadi. RUU iya. Kalau Polri itu isunya tentang masyarakat. Kalau ini isunya tentang perekonomian. Betul. Perekonomian kita terganggu hanya gara-gara ada kepalsuan Dampaknya ke itu. ekonomi. Iya. Dampaknya ke ekonomi. Jadi undang sini, coba berhadapan kita bertiga. Biar asik kan kalau bertiga. Kalau misalkan dari Pak Ponto sendiri ada nggak nih Pak pesan untuk pemerintah, kan udah lebih dari 5 tahun juga ya Pak, ini nggak diselesaikan gitu. 5 jadi tahun. lebih. Bahkan udah 10 tahun 2014. Iya, makanya yang lebih kan Pak, udah lebih. Ini Ya. nggak jelas-jelas statusnya itu seperti apa gitu. Ya itulah himbauan saya, udahlah. Undang-undang kita sudah cukup. Mari kita bentuk si itu Coast Guard. Kalau masih mau. Kalau enggak, KPLP sudah jalan kok. Kewenangan sudah ada. Tapi kan saya berempati kepada presiden yang sudah menginginkan, oh Indonesia harus Coast Guard. Ya oke lah. Iya. Mari kita bantu Presiden Jokowi ini untuk mewujudkan mimpinya supaya Indonesia memiliki Coast Guard. Dengan apa? Menggabungkan Bakamla dengan KPLP di bawah bendera Undang-Undang 17.
Iya. Selesai. Hmm. Apa susahnya? Kalau ada yang bikin susah, undang ke sini, mari kita politik. Kita tanya kenapa Diskusi kamu lagi gitu. Oke. Baru-baru ini kan Menko Polhukam Pak Hadi sempat menyatakan Bakamla akan posisinya berada di bawah presiden. Itu seperti apa, Pak? Loh, itu bukan barang baru. Di pasal 276 Undang-Undang 17 2008 memang akan dibentuk Indonesia Sea and Coast Guard yang bertanggung jawab kepada presiden. Melalui Menteri Perhubungan. Oh, Nah, iya. kenapa harus lewat menteri? Karena untuk mendapatkan status tadi itu PPNS. Kalau langsung kepada presiden tanpa lewat menteri, tidak dapat PPNS dia. Iya, betul. Kalau tidak dapat PPNS selalu untuk apa? Iya. Karena kewenangan penegakan hukum itu bukan karena berada di bawah presiden, tapi karena dia adalah PPNS dari suatu undang-undang. Nah, undang-undang itu tidak mengikat presiden. Iya. Undang-undang itu mengikat menteri. Kan begitu. Itulah sebabnya pasal 276 mengatur bahwa Coast Guard yang dibentuk bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Perhubungan. Gitu. Pak Ponto, ini sebagai penutup nih Pak, pertanyaan terakhir. Sejujurnya seberapa penting Coast Guard dalam sistem maritim Indonesia menurut Bapak? Coast Guard. Bagi aku Coast Guard tidak penting. Apalah artinya sebuah nama? Coast Guard itu kan hanya institusi. Iya. Yang penting itu adalah kewenangannya sebagai PPNS. Iya, PPNS. Oke. Ini yang banyak orang lupa. Bukan lupa apa nggak tahu. Karena di Indonesia dalam penegakan hukum itu yang sangat berperan itu ada PPNS. Oke. Yang diatur oleh KUHP itu hanya Polri dan PPNS dari masing-masing undang-undang. Sehingga Coast Guard itu hanya nama dari sekelompok PPNS. Jadi PPNS di Hupla ada PPNS yang nanti akan berlayar di tengah laut itu yang namanya Coast Guard. Ada PPNS yang menjaga di pelabuhan itu namanya Sah Bandar. Oke. Nah, sekarang PPNS yang ada itu kan KPLP. Lah kalau ini nanti jadi Coast Guard ya syukur. Ya. Kalau tidak ya dia akan jalan terus. Oke. Karena dia sudah mendapatkan status sebagai PPNS. Jadi Coast Guard seberapa penting? Coast Guard juga penting. Ya. Karena nama di luar itu lebih mereka tahu kalau Coast Guard itu adalah penegak hukum di pelayaran. Itu penting. Bagi kita penting, tapi pemerintah kok nggak penting-penting? Kalau pemerintah yang penting sejak 2008 sudah dibentuk. Makanya kalau pemerintah nggak penting, ya sudah memang nggak penting. PPNS yang penting. Betul. Tapi kalau sekarang memang kita melihat keluar, kalau kita mau melihat apa yang diharapkan Pak Jokowi, poros maritim dunia, ya Coast Guard ini jadi penting ujungnya. Dan lebih penting lagi, karena Presiden sudah bermimpi Indonesia punya Coast Guard, ya mari kita bikin Coast Guard ini jadi penting. Ya pentingnya berapa, gimana? Ya tadi, sangat mudah membuat Coast Guard ini. Dengan perintah transformasi Bakamla jadi Coast Guard. Transformasilah Bakamla. Embrio, Bakamla adalah embrio, rubah bentuklah. Betul. Jadi kalau rubah bentuk, transformasi A dari ke B, A hilang. Jadi Bakamla akan hilang, jadi Coast Guard. Kecebong akan hilang, jadi Kodok. Bakamla juga hilang, jadi Coast Guard. Dan untuk membentuk Coast Guard ini tidak perlu dengan revisi Undang-Undang 32, Undang-Undang tidak perlu. Cukup dengan membuat peraturan pemerintah berdasarkan pasal 281 Undang-Undang 17 2008. Itu dibentuk, selesai. Indonesia Coast Guard segera terbentuk. Mimpi Presiden Jokowi juga terwujud. Indonesia Jaya. Itu kira-kira. Oke, Pak Ponto. Terima kasih nih Pak Ponto atas diskusinya hari ini terkait pembentukan Coast Guard di Indonesia ya Pak ya. Jadi teman-teman, inilah diskusi kita dengan Pak Ponto hari ini terkait Coast Guard di Indonesia. Dan sebagai penutup, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.